Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana cerita dari pihak kepolisian, pengakuan dari para pelaku ini, apa yang menjadi motif yang membuat mereka gelap mata dan melakukan pembunuhan terhadap Akila. Sementara kita juga sudah mendapatkan keterangan dari Bapak Andre, kemudian juga dari Ibu Amelia yang juga merupakan ayah dan ibu dari korban, dari Akila, mengenai motif-motifnya, kemudian juga bagaimana hubungan antara Ibu Amelia dengan ketiga pelaku wanita ini. Ibu Amelia, kita lanjutkan kembali Ibu perbincangannya. Bu Amelia, kami dapatkan informasi bahwa sebelumnya Ibu juga sempat mendapatkan teror, Bu. Seperti apa, Bu, terornya ini? Iya, untuk teror yang saya dapat atau ancaman yang saya dapat itu pernah. Jadi di sini ada beberapa nomor ya, nomor tadi kenal yang mengancam itu. Yang pertama itu seperti ngata-ngatain saya, kata-kata kasar seperti itu. Nah, yang parahnya ini sampai ada yang bilang mau menculik anak saya, bukan menculik, lebih bilang gini, saya tumbal ya, saya jadikan tumbal anak kamu saja, dia bilang gitu. Terus dia mau bikin cacat suami saya, dia mau bikin cacat saya, dia mau bawa anak saya dari sekolah. Jadi dia tahu kalau anak saya udah sekolah gitu kan, dia punya anak perempuan, sekolah, dia mau jemput katanya, sini sama om aja, nanti bilangnya om, sini sama om aja, om jemput ya Akila, katanya. Akila sekolah tiap hari kan, katanya. Seperti itu. Jadi banyak ancaman-ancaman yang bilang, saya tahu rumah Anda, saya mengikuti Anda, saya tahu tempat kerja suami Anda, seperti itu. Baik, Bu Amel, metode ini adalah metode lewat WhatsApp. Maksudnya ancamannya lewat WhatsApp, lewat telepon, atau seperti apa? Ya, lewat WhatsApp. Jadi dia pakai akun bisnis, WA bisnis. WA bisnis. Ya. Dan nomor itu berganti-ganti. Jadi setelah saya blokir nomor satu, dia datang masuk lagi dengan nomor yang berbeda. Saya blokir lagi nomor yang satu ini, datang lagi nomor yang berbeda, kayak gitu. Ibu hanya memblokirnya saja atau sempat membalas itu, Bu? Sempat balas yang pertama, yang dia yang ngata-ngatain saya, bilang saya ini lagi hamil anak haram, seperti itu. Anak nggak ada bapaknya, saya dibilang pelakor, seperti itu. Baik, terornya ini berlangsung berapa lama, Bu, kira-kira? Dan juga ini terjadinya itu berapa lama sebelum penculikan ataupun juga pembunuhan terhadap Akila ini terjadi? Terornya ini kejadiannya sebelum kurang lebih sebulan sebelum kejadian Akila. Kurang dari sebulan. Kurang dari sebulan ya. Dalam waktu dekat kejadian itu ada teror yang sampaikan oleh ibu saya tadi itu. Nah, tapi saya melihatnya itu mungkin orang iseng, tidak digubris sama kita. Tapi pas waktu di tanggal 17 kejadian anak hilang, ke Polsek, dari Polsek kita diarahkan ke Polres, dari Polres langsung ditanggapin, kita langsung ya, saya apresiasi yang setinggi-tingginya ya untuk Polres Cilegon, Polsek Cilegon, ya Polres Lebak sama Polda Banten untuk cepat cekatannya dalam mengungkap kasus yang menimpa keluarga kami ini. Baik, tapi pada saat menerima teror tersebut sempat dilaporkan kepada pihak kepolisian, Bapak, Ibu? Kami melaporkan pas saat di tanggal 17 itu langsung kami laporkan itu. Jadi langsung ditanggapi tim Pak Yogi itu bersama tim udah langsung datang di TKP, ketemu saya dari Abisasar, coba cek di TKP, sudah langsung atensinya udah langsung tinggi dari tim Polres Cilegon. Baik, jadi Bapak melaporkan adanya teror-teror tersebut berbarengan dengan melaporkan kehilangan putrinya, begitu ya Pak? Iya. Baik, Ibu Amel sempat berpikir nggak ada yang dicurigai, kira-kira ada yang diduga siapa pengirim ini? Apakah Ibu sempat berpikir berprasangka terhadap salah seorang, Bu? Mohon maaf, Mbak Ciela, bisa suaranya agak dibesarin nggak? Karena lagi aja. Baik, ya nanti kita lanjutkan perbincangan dengan Ibu Amel, kemudian juga dengan Pak Andre, tapi kita ke Pak Hardi terlebih dahulu. Pak Hardi, apakah memang pelaku ataupun juga pelaku pembunuhan ini sama dengan pelaku yang mengirimkan teror-teror via WhatsApp ini kepada Ibu Amel, Pak?
Jadi kami konfirmasi Mbak Putri, jadi memang pelaku yang mengirimkan teror maupun yang melakukan pembunuhan terhadap korban itu adalah orang yang sama. Itu sudah diakui langsung oleh para pelaku. Siapa Pak yang melakukan di antara 3 pelaku wanita ini? Saenah kah, Rahmi kah, atau Emi? Yang melakukan adalah saudara SA. Tujuannya untuk apa Pak? Ya, tujuannya apa Pak? Mengirimkan WhatsApp seperti itu? Jadi karena menurut keterangan dari saudara SA ini sendiri, karena dia merasa cemburu, karena saudara RH ini dekat dengan ibu korban, sehingga dia mengirimkan teror-teror tersebut. Baik, jadi sudah dipastikan ya Pak, bahwa 2 pelaku ini memiliki hubungan sejenis ya Pak, atau hubungan terlarang ya Pak? Karena kalau menurut tadi cerita dari Ibu Amel, bahwa yang diakui oleh pasangan ini kepada publik adalah mereka sebagai saudara sepupu. Tapi kepada pihak kepolisian mereka mengaku ya Pak? Iya, mereka sudah mengaku memang mereka berdua ini ada hubungan sesama jenis. Pada saat mereka mengirimkan teror-teror tersebut, Pak Hardi, apakah itu sejalan juga dengan proses perencanaan pembunuhan mereka? Atau pada saat mengirimkan teror sebenarnya mereka hanya sekedar mengancam saja, tidak terpikir untuk menculik atau juga membunuh, mengeksekusi begitu Pak? Jadi untuk seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa memang rencana ini sudah berjalan kurang lebih sekitar sebulan yang lalu. Dan itu jalan berbarengan dengan aksi-aksi teror yang sudah mereka lakukan kepada ibu korban. Baik, jadi berbarengan dengan upaya teror kepada ibu korban. Ya, tapi menurut keterangan dari mereka para pelaku, apakah mereka ini sempat menunjukkan sikap-sikap yang berbeda? Apakah artinya, apakah mereka berubah sikap ataukah sempat juga melakukan ancaman secara langsung, bukan hanya lewat WhatsApp kepada ibu korban, Pak Hardi? Jadi untuk sikap-sikap yang mereka tunjukkan itu seperti biasa, seperti tidak ada terjadi apa-apa, Mbak. Jadi walaupun pengancaman secara langsung itu tidak ada. Jadi sikap mereka itu hanya seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa. Baik, Pak, siapa yang punya inisiatif cara untuk membunuh atau menghilangkan nyawa dari Akila ini? Karena yang kita tahu kan keterangannya adalah memukul dengan shock breaker. Apakah alat-alat itu sebenarnya alat-alat yang didapatkan secara spontan atau memang sudah dipikirkan betul-betul, dipikirkan dengan matang? Jadi untuk alat-alat seperti shock breaker, kemudian lakban, itu memang sudah berada, kebetulan ada memang di gudang tersebut. Namun untuk bantal yang dipakai untuk membekap korban itu dibawa langsung oleh saudara SA dari kontrakannya. Baik, artinya awalnya memang rencana mereka ini untuk menghabisi nyawa dari Akila dengan membekapnya dengan bantal. Itu ya Pak rencana awalnya? Iya, benar sekali Mbak. Baik, nanti kita juga akan dengarkan pandangan dari Pak Thomas, Mbak Retno setelah jeda termasuk juga lanjutan cerita dari Ibu Amel sesaat lagi.